Selamat datang di kanal media pembelajaran, media inspiratif, belajar menyenangkan. Pengelompokan hewan di sekitar kita. Hewan adalah makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia di bumi. Hewan memiliki peranan penting dalam kehidupan, baik sebagai sumber makanan, teman bermain, maupun sebagai penyeimbang ekosistem alam. Karena jumlahnya yang sangat banyak dan beragam, hewan perlu dikelompokkan agar lebih mudah dipelajari dan dikenali. Secara umum, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan sistem hidupnya dan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. 1. Pengelompokan hewan berdasarkan sistem hidupnya. Sistem hidup yang dimaksud adalah cara hewan bertahan hidup dan hubungannya dengan manusia. Ada 3 kelompok utama, yaitu hewan liar, hewan ternak, dan hewan peliharaan. A. Hewan liar. Pengertian: hewan yang hidup bebas di alam, seperti hutan, laut, sungai, padang rumput, atau gunung. Hewan liar mencari makan sendiri dan tidak bergantung pada manusia. Ciri-ciri: hidup di habitat aslinya, tidak dipelihara manusia. Sifatnya cenderung buas dan bisa berbahaya jika didekati. Contoh, harimau, gajah, rusa, elang, hiu, buaya. Manfaat: menjaga keseimbangan alam. Misalnya, harimau memangsa hewan herbivora agar populasinya tidak berlebihan. B. Hewan ternak. Pengertian: hewan yang dipelihara manusia karena memberikan manfaat seperti daging, susu, telur, tenaga, atau bulu. Ciri-ciri: dipelihara dalam kandang atau lahan yang disediakan, jinak dan mudah dikendalikan manusia, memberikan hasil atau manfaat langsung. Contoh, sapi, sumber daging dan susu, ayam, sumber telur, kambing, kerbau, itik. Manfaat: menjadi sumber makanan, sumber tenaga, dan sumber ekonomi bagi manusia. C. Hewan peliharaan. Pengertian: hewan yang dipelihara manusia bukan untuk dimanfaatkan hasilnya, tetapi untuk kesenangan, hobi, atau sebagai teman. Ciri-ciri: jinak dan aman untuk dipelihara di rumah. Dipelihara untuk kesenangan, bukan untuk dimakan atau dijual hasilnya. Membutuhkan perhatian khusus seperti makanan, perawatan, dan kasih sayang. Contoh, kucing, anjing, kelinci, burung kenari, ikan hias. Manfaat: menjadi teman bermain, mengurangi rasa kesepian, serta memperindah rumah. 2. Pengelompokan hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Selain berdasarkan sistem hidupnya, hewan juga bisa dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. A. Hewan vertebrata, bertulang belakang. Pengertian: hewan yang memiliki tulang belakang, tulang punggung. Ciri-ciri umum: memiliki rangka dalam yang kokoh. Ukuran tubuh biasanya lebih besar dibanding hewan tak bertulang belakang. Memiliki sistem organ tubuh yang lengkap: pencernaan, pernapasan, peredaran darah, saraf. Kelompok vertebrata. 1. Ikan. Hidup di air, bernafas dengan insang. Contoh, ikan mas, ikan nila, ikan lele. 2. Amfibi. Hidup di 2 tempat, yaitu di air dan di darat. Contoh, katak, salamander. 3. Reptil. Hewan melata, kulit bersisik, bernafas dengan paru-paru. Contoh, ular, buaya, kura-kura. 4. Burung, aves. Memiliki sayap dan bulu, bernafas dengan paru-paru. Contoh, ayam, elang, burung merpati. 5. Mamalia. Menyusui anaknya,
bernafas dengan paru-paru. Contoh, sapi, kucing, gajah. B. Hewan invertebrata, tidak bertulang belakang. Pengertian: hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri umum: tubuhnya lunak, ada yang memiliki pelindung luar, seperti cangkang atau kerangka luar. Ukuran tubuh umumnya kecil, banyak yang hidup berkelompok. Contoh, serangga, kupu-kupu, semut, belalang, cacing, cacing tanah, moluska, siput, cumi-cumi, kerang, ubur-ubur, bintang taut, laba-laba. Manfaat: ada yang membantu menyuburkan tanah seperti cacing, menjadi sumber makanan seperti kerang dan cumi-cumi, atau membantu penyerbukan bunga seperti lebah dan kupu-kupu. Kesimpulan: hewan dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Sistem hidupnya: hewan liar, hewan ternak, dan hewan peliharaan. 2. Ada tidaknya tulang belakang. Hewan vertebrata bertulang belakang dan invertebrata tidak bertulang belakang. Dengan mengetahui pengelompokan ini, kita menjadi lebih mudah mengenal berbagai jenis hewan, memahami manfaatnya, serta belajar menjaga kelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Halo anak-anak, hari ini kita akan bermain kuis tentang hewan di sekitar kita. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Lalu setelah itu, Bapak Ibu akan langsung kasih tahu jawabannya. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama. Hewan yang hidup bebas di hutan dan mencari makan sendiri disebut apa ya? Betul sekali. Jawabannya adalah hewan liar. Pertanyaan kedua. Hewan apa yang dipelihara manusia untuk diambil manfaatnya? Misalnya daging, susu, atau telurnya. Ya, jawabannya adalah ayam dan sapi. Pertanyaan ketiga. Kucing, kelinci, dan ikan hias itu termasuk kelompok hewan apa ya? Jawabannya adalah hewan peliharaan. Pertanyaan keempat. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut apa? Jawabannya adalah vertebrata. Pertanyaan kelima. Katak, salamander, dan kodok termasuk kelompok hewan apa ya? Jawabannya adalah amfibi. Pertanyaan keenam. Hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut apa? Betul, invertebrata. Pertanyaan ketujuh. Sebutkan satu contoh hewan liar yang hidup di hutan. Contohnya harimau. Pertanyaan kedelapan. Hewan ternak apa yang menghasilkan susu? Jawabannya sapi. Pertanyaan ke-9. Hewan invertebrata apa yang membantu penyerbukan bunga? Jawabannya kupu-kupu. Pertanyaan ke-10. Hewan mamalia menyusui siapa? Ya, menyusui anaknya. Pertanyaan ke-11. Apa perbedaan hewan liar dan hewan peliharaan? Hewan liar hidup bebas di alam tanpa bantuan manusia. Sedangkan hewan peliharaan dipelihara manusia untuk kesenangan. Pertanyaan ke-12. Coba sebutkan 2 contoh hewan vertebrata dan 2 contoh invertebrata. Vertebrata contohnya sapi dan ayam. Invertebrata contohnya kupu-kupu dan cacing. Pertanyaan ke-13. Mengapa manusia perlu memelihara hewan ternak? Karena hewan ternak bermanfaat sebagai sumber makanan, tenaga, dan ekonomi. Pertanyaan ke-14. Apa manfaat kupu-kupu bagi tumbuhan? Manfaatnya adalah membantu penyerbukan bunga. Pertanyaan terakhir. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian hewan liar? Karena hewan liar menjaga keseimbangan alam dan agar tidak punah. Wah, hebat sekali anak-anak. Kalian sudah mendengarkan semua soal dan jawabannya. Dengan belajar hari ini, kita jadi tahu cara mengelompokkan hewan dan pentingnya menjaga kelestariannya. Terima kasih. Sampai jumpa di kuis berikutnya.